Kurelakan surga untuk maduku. Part 11. Menggoda. Kamu dari mana? Pertanyaan Mas Ridwan mengagetkanku. Kulihat dia sudah duduk di tepi tempat tidur dengan wajah datar yang tak bisa kuartikan. Dari rumah teman, ucapku biasa saja. Aku melangkah masuk, meraih handuk yang tersampir di samping dinding lemari. Bermaksud mandi dan beristirahat, karena semalam suntuk tak tidur. Apakah harus sampai bermalam? Istri macam apa keluar tanpa minta izin kepada suaminya? Tanya Mas Ridwan bertubi-tubi. Baiklah, sepertinya dia ingin menguji kesabaranku saat ini. Apa dia tak tahu kalau semalam aku menunggunya pulang dari makan malam bersama calon istri barunya? Aku sudah menelpon tapi HP kamu mati. Jawabku masih dengan nada sesantai mungkin. Siapa bilang? Sepanjang malam HP ku aktif dan tak satu kali pun kamu menelpon. Ucapnya dengan tatapan yang masih sulit kuartikan. Keningku terangkat mendengar perkataan Mas Ridwan. Rasanya ada yang janggal. Kok bisa dia bilang semalam aku tak menghubunginya? Badan yang sudah melangkah ke kamar mandi segera kuputar balik arah, kini ku mendekati Mas Ridwan. Mana HP-mu? Tanyaku sambil menyodorkan tangan. Mas Ridwan merogoh saku celana dan memberikan ponselnya kepadaku. Ku ambil HP-ku yang masih dalam tas, lalu mencari nomor Mas Ridwan dan segera melakukan panggilan. Beberapa detik terdengar suara dari seberang. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif dan berada di luar jangkauan. Silahkan hubungi beberapa saat lagi. Aku mengetik tombol dial untuk mengulangi panggilan, dan tetap saja jawaban yang sama. Aku kembali menatap Mas Ridwan yang terlihat bingung. Aku mendesah. Kenapa suamiku sangat tolol, sehingga mudah diperalat? Tolong ingat siapa yang meminjam HP kamu kemarin, tanyaku. Jangan asal seenaknya menuduh hanya dari perkataan orang. Apa kamu sudah tak percaya aku lagi? Lanjutku menahan kesal. Sejenak Mas Ridwan memegang kepala, mencoba mengingat siapa yang meminjam HP-nya. Mama, jawabnya setelah hampir 10 menit mengingat. Mama, kamu tahu kan sekarang Mama lagi ada niat untuk menikahkanmu dengan Siska? Aku mohon tolong kali ini. Sebelum membenarkan apa yang dikatakan Mama, cari tahu dulu yang sebenarnya. Aku menggeleng lalu meraih kembali HP Mas Ridwan dan memanggil nomorku di HP-nya. Ajaib, nomor telepon yang tertera adalah nomor tanpa nama. Jadi sampai di sini jelas, tanyaku kembali memastikan kalau Mas Ridwan salah paham. Dek, aku lagi bahas kamu yang tidak pulang. Kenapa beralih ke bahas HP? Tanya Mas Ridwan. Aku menggeleng tak percaya. Habis diberi makan apa sih dia tadi malam, sehingga dia mulai menyebalkan. Aku tadi malam, karena tak bisa tidur, akhirnya memutuskan mengembalikan dompet yang aku temukan tempo hari. Ternyata anaknya baik dan sudah yatim piatu. Daripada aku tidur di rumah sendiri, lebih baik aku tidur di tempatnya. Kebetulan dia hanya sendiri. Belum sempat Mas Ridwan protes, segera kulanjutkan pertanyaanku kepadanya. Kalau Mas kemana semalam? Mas nginap di rumah Mama, katanya Mama kangen. Ucap Mas Ridwan. Makan malamnya lancar. Jadi kapan kalian menikah? Tanyaku langsung tak ingin membuat rasa penasaranku semakin lama bertahan di hati. Menikah? Maksudnya? Mas Ridwan bertanya balik. Bukannya kalian semalam makan malam dengan orang tua Siska sambil membicarakan soal pernikahan? Jawabku langsung. Mas Ridwan terlihat gelagapan. Kamu tahu dari mana, Dek? Tanya Mas Ridwan ragu. Dari Mama, kemarin di sini mengatakan kalau orang tuamu akan menjodohkan Mas dengan Siska. Jawabku langsung, biar saja kalau nanti anak dan ibu ribut. Pagi ini moodku tidak bagus, aku lagi tak ingin jadi ibu peri yang baik hati. Toh apapun hasilnya mereka bakalan tak berusaha menikahkan Mas Ridwan.
Iya, tadi malam kami membicarakan itu. Tapi aku bilang asal kamu setuju, baru aku setuju. Kalau kamu tak setuju, maka aku juga tak setuju. Ucap Mas Ridwan. Wajahnya menunduk menyeratkan rasa takut. Aku mandi dulu, sebentar kita bicarakan ini. Ujarku lalu kembali melangkah ke kamar mandi. Aku menghabiskan 2 jam untuk mandi. Baru kali ini aku mandi selama itu. Aku sebenarnya belum siap membicarakan tentang poligami atau apapun istilahnya. Tapi melihat gelagat yang mencurigakan dari Mama Anita, aku harus bertindak cepat untuk menyelamatkan rumah tanggaku dan Mas Ridwan. Apakah aku harus meminta cerai? Oh, sungguh, itu belum terpikirkan olehku saat ini. Selama di kamar mandi aku melakukan perawatan badan mulai dari luluran sampai gurah, menggunakan bahan alami yang dimasukkan ke sebuah alat yang nantinya akan mengeluarkan asap. Dan aku hanya harus masuk ke dalam tempat itu. Rasanya sudah lama sekali aku tak memanjakan diri, hanya fokus memanjakan Mas Ridwan. Tapi tidak, untuk sekarang, malam ini aku akan memberikan pelayanan yang spesial kepada Mas Ridwan sebelum aku harus berbagi dengan siapapun yang akan menjadi maduku. Mau Siska ataupun Alana, mereka sama-sama cantik. Aku tak bisa 100% yakin bahwa Mas Ridwan tak akan menyentuh mereka, apalagi jika sudah halal. Sekarang aku hanya ingin membuat Mas Ridwan jatuh cinta kembali padaku sebelum dia harus membagi hatinya untuk orang lain. Aku keluar dari kamar mandi hanya memakai handuk. Harum wangi tubuhku menguar kemana-mana. Mas Ridwan yang sedang tertidur pun sampai terbangun. Dia menatapku tak berkedip. Nampak jelas jangkauan naik turun, dia beberapa kali menelan ludah melihat aku berjalan ke depan lemari. Rambut panjangku gulung menggunakan handuk, sehingga menampakkan leher jenjangku. Walaupun aku tak seputih barista Korea, namun kulit kuning langsatku nampak bersih. Tanganku merep pakaian dinas malam yang hanya kupakai saat kami berbulan madu, atau sedang merayakan ulang tahun pernikahan. Lingerie tipis berbahan sutra dengan warna hitam dan panjang di atas lutut. Kupastikan bisa membuat Mas Ridwan panas dingin jika berada di dekatku. Aku masih memikirkan apakah aku harus memakai dalaman atau langsung saja kupakai lingerie ini. Untungnya sisi warasku masih berfungsi sehingga aku masih memakai dalaman sebelum memakai pakaian dinas tersebut. Dari pantulan kaca lemari aku melihat Mas Ridwan menatap jam dinding. Lalu dia bangkit menarik handuk bekasku pakai tadi, yang masih tergeletak di sela kaki. Dia lalu setengah berlari masuk ke kamar mandi. Aku menutup mulut menahan tawa yang sudah akan keluar. Aku memoles wajah dengan krim siang, lalu mengoles bibir dengan gincu berwarna merah membara. Sengaja sedikit kutebalkan